Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya, Lia Francisca, untuk memaparkan mengenai beberapa studi kasus yang berkaitan dengan Trihitakarana. Studi kasus yang pertama berkaitan dengan harmoni desa adat. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip Pahyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Jawabannya, Trihitakarana atau THK menekankan harmoni Pahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai dasar kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Dalam konteks desa adat Bali yang menghadapi tekanan pariwisata, THK menjadi pedoman penyelesaian konflik yang bijaksana dan berkelanjutan. Yang pertama, dari segi Pahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, jadi dipaparkan bahwa kesucian pura dan lahan suci harus diprioritaskan sebagai pusat spiritual desa. Pengalihfungsian kawasan suci untuk kepentingan wisata mengganggu keseimbangan kosmis. Solusinya yaitu penetapan wedangan suci, pembatasan komersialisasi, serta pembangunan yang mengikuti etika dan estetika adat. Kajeklot, harmoni ruang, aste kosale kosali. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Perbedaan pandangan masyarakat diselesaikan melalui paruman desa berbasis musyawarah, saling menghormati, dan kebersamaan. Desa wisata berbasis budaya dapat dikelola melalui BUMDes atau koperasi adat, sehingga manfaat ekonomi digunakan untuk fasilitas desa, kebersihan pura, dan kegiatan sosial keagamaan. Yang ketiga ada pelemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Lingkungan desa dilihat bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga spiritual. Pengembangan wisata perlu mengusung ekospiritual tourism melalui pelestarian alam, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan bangunan sesuai Aste Kosale Kosali. Jadi kesimpulannya, penerapan THK itu bukan menolak modernitas, tetapi memastikan pembangunan tetap selaras dengan nilai spiritual, sosial, dan ekologis dengan menyeimbangkan ketiga dimensinya. Desa adat dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Studi kasus yang kedua yaitu mengenai krisis lingkungan dan kearifan lokal. Di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihitakarana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Jawabannya, krisis lingkungan pesisir akibat penangkapan ikan berlebihan menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam telah kehilangan keseimbangannya. Dalam perspektif budaya Bali, solusi atas persoalan ini dapat ditemukan melalui filosofi Trihitakarana, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Melalui prinsip Pahyangan, laut dipandang bukan semata sebagai sumber ekonomi, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki nilai sakral. Ritual-ritual seperti melasti dan segara kerti dapat dihidupkan kembali sebagai sarana menumbuhkan kesadaran spiritual, sekaligus edukasi ekologis agar masyarakat memahami bahwa merusak laut berarti merusak hubungan religius dengan Tuhan. Dari sisi Pawongan, THK menekankan pentingnya kerjasama sosial dalam menjaga keberlanjutan sumber daya. Overfishing terjadi ketika kepentingan individu mengalahkan kepentingan kolektif. Dengan memperkuat solidaritas melalui awik-awik laut, paruman desa, dan pengelolaan berbasis komunitas, masyarakat pesisir dapat menciptakan aturan tangkap yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama kelompok nelayan dan lembaga adat
Juga dapat mengembangkan ekonomi alternatif seperti wisata bahari edukatif atau budidaya rumput laut, sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada eksploitasi berlebihan. Sementara itu, prinsip Palemahan mengingatkan bahwa manusia dan alam saling terhubung dalam satu kesatuan kosmis. Upaya menjaga keberlanjutan pesisir dapat diwujudkan melalui konservasi terumbu karang, penanaman mangrove, serta pengelolaan limbah plastik yang lebih baik. Melibatkan generasi muda dalam pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal akan memperkuat kesadaran bahwa merawat alam berarti melawat masa depan. Secara keseluruhan, penerapan Trihita Karana ini menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan berimbang dalam menangani krisis pesisir. Harmoni spiritual, sosial, dan ekologis menjadi dasar pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memulihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai budaya dan kesejahteraan masyarakat. Filosofi ini bukan hanya relevan untuk Bali, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi berbagai wilayah pesisir di Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih lestari dan berkeadilan ekologis. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga mengenai kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana pandangan THK tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Jawaban yang bisa diberikan yaitu filosofi Trihita Karana atau THK mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya tercapai ketika manusia hidup selaras dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nilai ini sangat relevan bagi kehidupan perkotaan yang kerap dipenuhi materialisme, individualisme, dan tekanan sosial. Dalam program Kampung Harmoni di Denpasar, THK dapat menjadi landasan untuk membangun kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Melalui dimensi Parihyangan, masyarakat diingatkan untuk menjaga keseimbangan spiritual di tengah kesibukan kota. Aktivitas keagamaan, doa bersama, dan ruang perjumpaan lintas agama dapat memperkuat ketenangan batin sekaligus menumbuhkan toleransi antar umat. Spiritualitas yang terpelihara menjadi fondasi kedamaian dan kebahagiaan kolektif. Dimensi Pawongan menekankan pentingnya hubungan harmonis antar warga. Kehidupan kota sering melemahkan ikatan sosial, sehingga diperlukan kegiatan yang membangun kebersamaan seperti gotong royong, bakti sosial, pelatihan ekonomi kreatif, atau festival budaya. Interaksi yang hangat dan inklusif membuat warga merasa terhubung, dihargai, dan memiliki peran dalam komunitas. Sementara itu, Palemahan mengingatkan bahwa lingkungan yang bersih dan tertata memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan fisik dan mental. Melalui penghijauan, pengelolaan sampah berbasis warga, serta pembangunan taman komunitas, Kampung Harmoni dapat menciptakan ruang hidup yang sehat, nyaman, dan menenangkan. Kesadaran ekologis ini menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga kota agar tetap layak huni. Secara keseluruhan, integrasi nilai Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadikan Kampung Harmoni sebagai contoh pembangunan sosial yang seimbang secara spiritual, sosial, dan ekologis. Melalui sinergi ketiganya, kebahagiaan tidak lagi bersifat individual, tetapi menjadi pengalaman kolektif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam. Selanjutnya, studi kasus yang keempat mengenai arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihitakarana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Jawaban yang bisa diberikan, filosofi Trihita Karana atau THK merupakan dasar kehidupan masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
Nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan dalam ranah sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi inspirasi penting dalam arsitektur modern. Melalui konsep eco-spiritual design, arsitek Bali mengintegrasikan THK ke dalam desain pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan lingkungan dan tetap menjunjung nilai budaya serta estetika tradisional. Dari sisi Parahyangan, desain arsitektur bukan sekadar membangun ruang fisik, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual. Dalam hotel berbasis THK, orientasi bangunan mengikuti arah sakral seperti Kaji Kelot dan Kangin Kauh, sementara area suci ditempatkan pada bagian paling tinggi sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Widiwasa. Prinsip Astakusala Kosali digunakan untuk menciptakan proporsi dan penataan ruang yang harmonis, sehingga setiap unsur bangunan memiliki makna religius yang memperkuat kesadaran spiritual penggunanya. Pada dimensi Pawongan, desain arsitektur berfokus pada hubungan sosial dan kesejahteraan manusia. Hotel yang dirancang dengan nilai Pawongan memperhatikan kenyamanan tamu, kesejahteraan pekerja, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan maupun operasional. Ruang-ruang komunal seperti taman, Bali Banjar Mini, atau aula terbuka diciptakan untuk mendorong interaksi dan membangun kebersamaan. Dengan demikian, arsitektur tidak hanya menghasilkan bangunan yang estetis, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan pemberdayaan komunitas. Sementara itu, pelemahan diwujudkan melalui desain yang menghormati dan menyatu dengan alam. Penggunaan material ramah lingkungan, sistem energi efisien, ventilasi alami, pencahayaan matahari, serta penggunaan vegetasi hijau menjadi bagian integral dari tata ruang. Elemen air, kayu, batu, dan tanaman tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan menciptakan suasana yang menenangkan. Prinsip ekospiritual mengajarkan bahwa teknologi modern harus diterapkan untuk memperkuat harmoni dengan alam, bukan merusaknya. Secara keseluruhan, integrasi Trihita Karana dalam arsitektur modern melahirkan desain yang bersifat spiritual, sosial, dan ekologis sekaligus. Parahyangan mengarahkan kesucian ruang, Pawongan memperkuat relasi manusia, dan Palemahan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan berlandaskan filosofi THK, arsitektur Bali menjadi contoh nyata bagaimana budaya lokal dapat melahirkan desain modern yang beretika, bermakna, dan berkelanjutan. Studi kasus yang kelima mengenai pendidikan berbasis nilai THK. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihitakarana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jawabannya, filosofi Trihita Karana atau THK merupakan pandangan hidup masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar etika dalam pendidikan modern untuk membentuk kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga karakter serta tanggung jawab sosial dan ekologis. Dari dimensi Parahyangan, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral siswa. Sekolah dapat mengintegrasikan nilai ini melalui kegiatan keagamaan, doa bersama, refleksi nilai, serta pembiasaan budi pekerti. Guru berperan sebagai teladan spiritual yang menanamkan bahwa belajar adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan memiliki ruang sembahyang memperkuat suasana religius, sehingga siswa memahami bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan keharmonisan hidup. Dimensi Pawongan menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis. Sekolah dapat menerapkannya melalui kerja kelompok, proyek sosial, bakti sosial, dan kegiatan kolaboratif lain yang mengembangkan empati, gotong royong, dan rasa saling menghargai. Dengan budaya sekolah yang inklusif dan penuh toleransi,
Siswa belajar menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bersosialisasi dan peduli terhadap sesama. Sementara itu, Palemahan mengajarkan hubungan harmonis dengan alam. Nilai ini dapat diterapkan melalui program eco-school seperti penghijauan, pengelolaan sampah, daur ulang, dan konservasi air. Keterlibatan langsung siswa menumbuhkan kecintaan pada alam dan tanggung jawab ekologis. Guru juga dapat mengintegrasikan isu lingkungan ke berbagai mata pelajaran, sehingga siswa memahami pentingnya kelestarian sebagai dasar keberlanjutan hidup. Secara keseluruhan, penerapan Trihita Karana dalam pendidikan menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh. Parahyangan menumbuhkan spiritualitas, Pawongan memperkuat solidaritas sosial, dan Pelemahan membangun kepedulian ekologis. Ketiganya membentuk karakter siswa yang harmonis, berakhlak, dan sadar lingkungan. Dengan menjadikan THK sebagai fondasi kurikulum, sekolah dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga arif, berbudaya, dan mampu menghadapi tantangan global dengan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, studi kasus yang keenam mengenai konflik sosial di sekolah. Terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaannya, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Jawabannya, konflik sosial di sekolah merupakan hal wajar karena pertemuan berbagai karakter dan kepentingan. Konflik antara guru dan siswa terkait kedisiplinan dan kebersihan dapat mengganggu suasana belajar apabila tidak ditangani secara bijak. Melalui nilai Pawongan dalam Trihita Karana, penyelesaian konflik diarahkan pada terciptanya harmoni sosial yang berlandaskan empati, komunikasi yang sehat, serta rasa saling menghormati. Penerapan Pawongan dimulai dengan membangun komunikasi dialogis antara guru dan siswa. Banyak konflik muncul akibat kesalahpahaman, sehingga guru perlu mendengarkan pandangan siswa dengan sikap terbuka. Sementara siswa diajak memahami alasan di balik aturan yang dibuat. Dialog dalam forum kelas atau musyawarah terbuka mampu mencairkan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan. Nilai Pawongan juga terlihat dalam pendekatan kolaboratif terhadap disiplin dan kebersihan. Siswa dilibatkan dalam program kebersihan dan kegiatan lingkungan seperti tim hijau atau kelas peduli lingkungan. Ketika siswa merasa memiliki peran dan tanggung jawab bersama, kedisiplinan tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran dan rasa memiliki terhadap sekolah. Selain itu, budaya saling menghargai perlu diperkuat melalui keteladanan guru serta pembiasaan sikap empati, gotong royong, dan kejujuran. Siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara sopan, sementara guru menunjukkan penghargaan terhadap usaha siswa. Hubungan yang penuh respek menciptakan iklim sekolah yang harmonis dan inklusif. Refleksi bersama mengenai makna dari kebersihan dan kedisiplinan juga penting dilakukan. Kegiatan seperti diskusi nilai atau renungan pagi membantu guru dan siswa memahami bahwa menjaga lingkungan sekolah merupakan bentuk tanggung jawab moral yang terkait dengan keharmonisan spiritual dan ekologis dalam THK. Dengan demikian, penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Pawongan menekankan pendekatan humanis dan kolaboratif. Melalui dialog, kerjasama, dan saling menghargai, tercipta suasana sekolah yang damai, produktif, dan bermakna. Prinsip ini bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang penuh kasih, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Studi kasus yang ketujuh, yaitu mengenai pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal.
Jawabannya, konflik antara kepentingan pembangunan dan pelestarian nilai spiritual merupakan fenomena yang sering muncul di Bali. Ketegangan ini menggambarkan dilema antara kebutuhan ekonomi dengan upaya menjaga kesucian pura dan kearifan lokal. Untuk menghasilkan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan, pembangunan perlu berlandaskan filosofi Trihita sehingga setiap keputusan mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis, bukan hanya manfaat ekonomi jangka pendek. Dari sisi Pahriangan, pembangunan di kawasan suci harus menghormati nilai spiritual masyarakat. Pura bukan sekedar bangunan, tetapi pusat kehidupan religius. Karena itu, setiap rencana pembangunan harus diawali konsultasi adat dan kajian spiritual yang melibatkan pemangku, tokoh agama, dan lembaga adat. Zona suci wajib untuk dilindungi, sementara fasilitas publik ditempatkan pada jarak yang tidak mengganggu aktivitas keagamaan. Desain bangunan pun perlu mengikuti prinsip tata ruang tradisional agar selaras dengan kesakralan kawasan. Dalam dimensi pawongannya, kebijakan publik ini harus memastikan partisipasi aktif masyarakat adat. Pembangunan yang berbasis dialog, musyawarah, dan kolaborasi akan menciptakan rasa memiliki dan menghindarkan konflik horizontal. Forum komunikasi budaya dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sementara prinsip ngayah dapat menjadi landasan moral dalam membangun kesepakatan. Dengan demikian, pembangunan memperkuat solidaritas sosial dan keadilan antar warga. Sementara itu, pelemahan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Pembangunan berbasis THK harus mengikuti konsep green building, memperhatikan pengelolaan limbah, tata air, serta pelestarian vegetasi dan landscape alami di sekitar pura. Elemen alam seperti pepohonan dan aliran sungai tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga bagian dari kesakralan kawasan. Ketika lingkungan terjaga, harmoni antara manusia dan alam tetap berlanjut, sehingga pembangunan tidak merusak nilai spiritual yang menjadi identitas Bali. Secara keseluruhan, penerapan Trihita Karana dalam kebijakan publik menghadirkan paradigma pembangunan yang etis dan berkelanjutan. Paryangan memastikan penghormatan terhadap kesucian, Pawongan menjamin keterlibatan sosial secara adil, dan Palemahan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak bertentangan dengan budaya lokal, tetapi justru memperkuat spiritualitas dan identitas masyarakat Bali dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, studi kasus yang ke-8 ini membahas mengenai manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun, karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaannya, uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip THK benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Jawabannya, dalam organisasi modern, penerapan filosofi Trihitakarana atau THK sangat relevan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan nilai spiritual. Ketika lembaga keuangan hanya berfokus pada keuntungan, THK berisiko menjadi slogan kosong. Karena itu, manajemen perlu mengintegrasikan THK secara sistematis dalam visi organisasi, budaya kerja, hingga perilaku setiap individu. Dari aspek Parhyangan, organisasi perlu menanamkan nilai spiritual dalam etika kerja. Parhyangan tidak terbatas pada ritual keagamaan, tetapi mencakup pembentukan karakter yang jujur, berintegritas, dan bermoral. Pelatihan etika, refleksi nilai, doa bersama, atau kegiatan sosial keagamaan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa bekerja adalah bentuk pengabdian. Ketika nilai moral dijadikan dasar dalam setiap keputusan, karyawan terdorong bekerja dengan ketulusan dan motivasi intrinsik, bukan sekedar mengejar target material.
Aspek Pawongan berfokus pada hubungan manusiawi dan kolaboratif dalam organisasi. Lingkungan kerja harus mendukung empati, komunikasi dua arah, keterbukaan, serta penghargaan terhadap kontribusi setiap individu. Program pemberdayaan, pelatihan, kesempatan karir yang adil, serta keseimbangan kerja, kehidupan pribadi menjadi wujud pawongan dalam praktek manajerial. Dengan nilai ini, organisasi membangun karyawan yang loyal, saling menghargai, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Sementara itu, pelemahan dalam organisasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Lembaga keuangan dapat menerapkan kebijakan ramah lingkungan seperti penghematan energi, digitalisasi dokumen, dan paperless office. Program CSR yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi bentuk konkret tanggung jawab ekologis. Lingkungan kerja yang bersih, hijau, dan nyaman membantu meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas karyawan. Agar THK benar-benar menjadi budaya organisasi, diperlukan transformasi menyeluruh. Nilai THK harus masuk dalam visi dan kebijakan, diinternalisasikan, diinternalisasikan melalui pendidikan dan pembiasaan, serta dijadikan indikator dalam penilaian kinerja. Keberhasilan organisasi tidak lagi dinilai hanya dari keuntungan, tetapi juga dari etika kerja, hubungan sosial, dan kontribusi lingkungan. Dengan menghidupkan nilai Trihita Karana, organisasi tidak hanya mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga membangun martabat moral. Pahriangan menumbuhkan integritas, Pawongan memperkuat kebersamaan, dan Palemahan memastikan keberlanjutan lingkungan kerja. Sinergi ketiganya melahirkan budaya organisasi yang harmonis, bermakna, dan memberi kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Selanjutnya, studi kasus yang ke-9 mengenai penelitian pariwisata berbasis THK. Seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Pertanyaannya, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Jawabannya, penelitian mengenai penerapan THK dalam pengelolaan desa wisata membutuhkan metodologi yang mampu menangkap makna, praktik, dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. THK sebagai falsafah Bali berlandaskan harmoni Pahriangan, Pawongan, dan Palemahan. Sehingga metode yang digunakan harus menyentuh aspek spiritual, sosial, dan ekologis secara menyeluruh. Pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena memungkinkan peneliti memahami penerapan THK secara mendalam dalam konteks satu desa wisata. Studi kasus memberi ruang untuk menafsirkan realitas sosial dan nilai budaya yang dijalankan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, misalnya Desa Penglipuran, Tenganan, Pegeringsingan, atau Jatiluwih, karena desa-desa tersebut menerapkan nilai Bali dalam tata kehidupan dan pengelolaan wisata. Informan penelitian mencangkup pengelola desa wisata, tokoh adat, pemangku pura, masyarakat lokal, dan wisatawan. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yakni memilih individu yang memahami dan terlibat langsung dalam praktek THK. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan budaya, ritual, serta pengelolaan lingkungan. Data sekunder terdiri atas dokumen desa, laporan pariwisata, awik-awik, serta penelitian terdahulu. Wawancara semi terterus, Mohon maaf, wawancara semi terstruktur dan observasi lapangan digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktek nyata yang mencerminkan penerapan THK. Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik,
mulai dari reduksi data, pengelompokan, identifikasi tema, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan juga teknik, serta member checking agar interpretasi sesuai dengan makna informan. Analisis bersifat deskriptif interpretatif, yaitu menggambarkan bagaimana paryangan hadir dalam kehidupan spiritual dan ritual desa, bagaimana pawongan diwujudkan melalui partisipasi dan tata kelola berbasis kebersamaan, serta bagaimana pelemahan tampak dalam pelestarian lingkungan dan penataan ruang hijau. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata, sekaligus menghasilkan rekomendasi bagi masyarakat dan pengelola untuk membangun pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan spiritualitas, nilai sosial, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, studi kasus yang ke-10 mengenai evaluasi dampak program sosial THK. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Jawabannya, program Bali Harmoni Lestari merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan filosofi THK dalam kebijakan publik agar terwujud keseimbangan antara spiritualitas, hubungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk menilai efektivitasnya, diperlukan indikator dan metode evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana nilai paryangan, pawongan, dan palemahan dipraktekkan oleh masyarakat dan lembaga publik. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan campuran, yakni kuantitatif untuk mengukur capaian indikator, serta kualitatif untuk menilai perubahan perilaku dan makna spiritual. Penilaian dilakukan secara berkala agar kebijakan dapat terus disempurnakan. Pada aspek paryangan, indikator yang digunakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, keberadaan kebijakan pelestarian pura, integrasi nilai spiritual dalam layanan publik dan pendidikan, serta meningkatnya moralitas aparatur. Pengukuran dilakukan melalui survei persepsi, observasi kegiatan spiritual, analisis kebijakan, wawancara, serta dokumentasi ritual. Hasilnya dianalisis secara deskriptif dan juga tematik untuk melihat internalisasi nilai spiritual di masyarakat. Aspek pawongan dievaluasi melalui indikator partisipasi warga dalam kegiatan sosial, meningkatnya solidaritas antar kelompok, keberadaan forum komunikasi publik, serta menurunnya konflik sosial. Analisis dilakukan dengan metode partisipatif, fokus grup diskusi, serta pemanfaatan data sosial daerah. Evaluator menilai bagaimana nilai-nilai kebersamaan dan etika sosial berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk aspek pelemahan, evaluasi berfokus pada kondisi lingkungan seperti peningkatan ruang hijau, kebersihan, konservasi sumber daya alam, pengurangan sampah, dan penerapan kebijakan pembangunan ramah lingkungan. Data diperoleh melalui observasi lapangan, pengukuran kondisi lingkungan, serta analisis dokumen kebijakan hijau. Perbandingan data sebelum dan sesudah program digunakan untuk menilai kemajuan aspek ekologis. Seluruh hasil evaluasi kemudian disintesiskan melalui analisis multikriteria untuk melihat bagaimana keseimbangan antara nilai paryangan, pawongan, dan palemahan. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak program serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan lanjutan. Dengan indikator dan metode evaluasi yang komprehensif, program Bali Harmoni Lestari diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup selaras dengan THK. Program ini menjadi langkah menuju pembangunan Bali yang harmonis, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai spiritual, budaya, serta kemanusiaan luhur masyarakat Bali.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan yang telah saya lakukan. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.